Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi diriwayatkan bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Akhir pengutipan hadis. Barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah mencintai perjumpaan dengannya. Dan barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah membenci perjumpaan dengannya. Ini adalah potongan dari hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban, kemudian hadis riwayat Muslim mengenai bagaimana seharusnya akhlak seorang mukmin dalam menghadapi pertemuan dengan Allah yang sering kita sebut dengan nama al-maut atau kematian. Kita masih dalam pembahasan kita minggu lalu bahwa selayaknya orang yang berusia di atas 50 tahun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah ia sudah ada dalam keadaan an-nasa atau sakaratul maut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa aqil farajah. Salah satunya adalah mencintai bertemu dengan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa faraja ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana agar kita mencintai bertemu dengan Allah? Barangkali pada hari ini saya ingin mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para pemirsa semua untuk kembali merenungi ulang salah satu doa yang diterjemahkan oleh guru kita semua, Allah yarham Ustaz Jalal, mudah-mudahan beliau beserta Bunda, beserta Teh Feli, dan seluruh keluarga yang telah mendahului kita, pula guru-guru yang telah mendahului kita, diluaskan kuburnya oleh Allah. Al-Fatihah, tasbih, salawat, sholli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini biasa disebut dengan Munajatul Muhibbin, munajat para pecinta Allah. Bapak, Ibu-ibu bisa membacanya di buku terjemahan Ustaz Jalal Sahifatus Sajadiyah, doa yang ke-77, halaman 235. Dan doa ini masuk dalam rangkaian doa pagi petang yang rekamannya bisa Bapak, Ibu-ibu peroleh di YouTube. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa aqbil farajahum. Ilahi man zalladzi dzaqa halawata mahabbatika farama minka bati. Tuhanku, apakah orang yang telah mencicipi manisnya cintamu akan menginginkan pengganti selainmu? Wa man zalladzi anisa bi qurbik fabtagha angka khiwala. Dan apakah orang yang telah bersanding di sampingmu akan mencari penukar selainmu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa faraja ali Sayyidina Muhammad. Mungkin ini salah satu rahasia orang-orang beriman yang merindukan perjumpaan dengan Allah. Yang mau tidak mau perjumpaan dengan Allah hanya bisa diperoleh melewati jalan yang disebut al-maut atau kematian. Mereka mungkin termasuk orang-orang yang telah mencicipi manisnya cinta Allah. Jadi di sini ada sebuah paradoks. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah itu jauh lebih mencintai kita ketimbang siapapun di dunia ini. Allah lebih cinta kita jauh lebih ketimbang ayah ibu kita sendiri atau siapapun. Ini diuraikan oleh para urafa, misalnya Imam Al-Ghazali. Saya pernah baca waktu masih SMA buku dari beliau khusus tentang cinta pada Allah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang demikian luar biasa.
Jadi pada hakikatnya, realitanya, faktanya Allah tuh amat sangat mencintai seluruh makhluknya, seluruh manusia, tanpa pandang bulu. Namun di sini disebut, apakah orang yang telah mencicipi manisnya cintamu akan menginginkan pengganti selainmu? Maka ini adalah yang dimaksudkan adalah bukan hanya realitas cinta Allah pada seluruh makhluknya, tapi merupakan cinta ikhtiari yang muncul dari diri seorang hamba yang berakar dari rasa syukur, rasa terima kasih yang sangat pada Allah. Mungkin cinta itu diperoleh dari perenungan akal budinya yang sangat mendalam, ia mempelajari berbagai ilmu, menyingkapkan tabir-tabir kebodohan, sehingga sedikit demi sedikit tersingkaplah realitas kasih sayang dan cinta Allah kepadanya, kepada seluruh makhluk yang sangat luar biasa. Dan tentu ketika seseorang bisa melihat sepercik dari lautan kebaikan ilahiyah, dia akan jatuh cinta luar biasa kepada Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang ini. Jadi dalam doa ini digambarkan suatu keadaan di mana seorang hamba mencicipi manisnya cinta Allah. Walaupun dia sudah ada di dalam lautan cinta ilahi sejak lahir, tapi ada bagian eksistensinya yang lebih mendalam, yang ada dalam kehendak bebas dari orang ini, yang memerlukan ikhtiar untuk membangkitkan kesadaran akan cinta ilahi ini. Dan di sini disebutkan bahwa seseorang yang telah dapat merasakan kenikmatan luar biasa dari cinta Allah ini tidak akan menginginkan pengganti selain Allah. Kemudian dipertegas di sini bahwa orang seperti ini adalah mereka yang telah secara hakiki sebetulnya bersanding dengan Allah, intim dengan Allah, anisa biqurbik, intim dengan kedekatan pada Allah. Senantiasa memiliki kedekatan dan kebersamaan yang hakiki dengan Allah. Dalam keadaan seperti ini mustahil hamba itu mencari penukar selain Allah. Barang siapa mencintai sesuatu, maka ia akan tenggelam dalam ingatan atau zikir kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajana. Dalam keadaan seperti ini mereka akan rindu bertemu dengan Allah lebih dari apapun. Dan keadaan inilah yang seharusnya dicapai seorang hamba yang berperilaku seolah-olah ia menghadapi sakaratul maut, yaitu merindukan dan mencintai untuk berjumpa dengan Tuhan. Mengapa? Karena kalau seseorang rindu dan mencintai untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan rindu atau mencintai untuk berjumpa dengannya. Selanjutnya, ilahi faja'alna mimmanis tafaitahu likurbik wali ayatika wahlastahu liwuddik wa mahabbatik wasyawaktahu ila liqa'ika waraddoitahu biqado'ik wa manahtahu bin nazari ila wajhik wa khabautahu biridok wa a'astahu min hajrik wa kilak wa bawa'tahu mag'adas sidqi fi jawarika wa khassastahu bima'rifatika wa ahaltahu li ibadatik wa hayyamtahu maaf ya wa hayyamta qalbahu li iradatik wastabaitahu li musyahadatik wa akhlaita wajhahu laka wa farraghta fuadahu li hubbik wa raghhabtahu fima indaka wa alhamtahu dzikrak wa awsa'tahu syukrak wa syaghaltahu bi ta'atik wa sayyartahu min salihi bariyatik wa tartahu li munajatik wa qata'ta anhu kulla syai'in yaqta'uhu an. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini fasal kedua. Saya coba ngetikkan dulu. Saya bacakan arti dua terjemahan dari Allah Yarham Kiai Haji Jaludin Rahmat yang amat kita rindukan. Sebelumnya kita bacakan dulu Fatihah, Al-Fatihah dan sebaik-baik salawat pada beliau dan Bunda Eskartini dan Pak Feri dan seluruh guru-guru dan saudara-saudara yang telah mendahului kita. Al-Fatihah atas salamat. Tuhanku jadikan, atau maaf, beliau menerjemahkannya, Ilahi, jadikan kami di antara orang yang kau pilih untuk pendamping dan kekasih-Mu.
yang kau ikhlaskan untuk memperoleh cinta dan kasih-Mu, yang kau rindukan untuk datang menemui, yang kau ridhokan hatinya untuk menerima qada-Mu, yang kau anugerahkan melihat wajah-Mu, yang kau limpahkan keridhaan-Mu, yang kau lindungi dari pengusiran dan kebencian-Mu, yang kau persiapkan baginya ada sidq, kedudukan sidik di samping-Mu, yang kau istimewakan dengan ma'rifah-Mu, yang kau arahkan untuk mengabdi-Mu, yang kau tenggelamkan hatinya dalam irodah-Mu, yang kau pilih untuk menyaksikan-Mu, yang kau kosongkan dirinya untuk-Mu, yang kau bersihkan hatinya untuk cinta-Mu, yang kau bangkitkan hasratnya akan karunia-Mu, yang kau ilhamkan padanya mengingat-Mu, yang kau dorong padanya mensyukuri-Mu, yang kau sibukkan dengan ketaatan-Mu, yang kau jadikan dari makhluk-Mu yang soleh, yang kau pilih untuk bermunajat padamu, yang kau putuskan daripadanya segala sesuatu yang memutuskan hubungan denganmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi di pasal 2 ini sang pendoa ini al-muhibbin, yang ingin menjadi al-muhibbin atau pecinta, yang ingin menjadi seseorang yang mencintai untuk bertemu dengan Allah ini, menyadari bahwa itu hanya bisa terjadi kalau Allah yang menghendaki, Allah yang memilih. Nah, di sini misalnya, jadikan kami di antara orang yang kau pilih untuk pendamping dan kekasih-Mu. Berikutnya, yang kau ikhlaskan untuk memperoleh cinta dan kasih. Bagaimanapun kita berusaha untuk ikhlas atau mukhlis, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka kita tidak akan pernah menjadi mukhlas yang diikhlaskan. Berikutnya adalah yang kau rindukan untuk datang menemuimu. Nah, ini betul-betul sesuai dengan pembahasan kita. Jadi kita minta dijadikan orang-orang yang dipilih Allah agar ia rindukan untuk datang menemuinya. Yang ciri-cirinya tidak lain adalah ia pun merindukan untuk bertemu dengan Allah. Bagaimana karakteristik orang yang mencintai Allah? Di antaranya adalah disebutkan berikutnya, yang kau ridhokan untuk menerima qada. Betapa berat ujian orang-orang suci seperti Imam Husain salamullah alaih di penghujung syahadah tetap mengatakan sabar atas qada-Mu. Beliau tidak mengeluh sedikit pun, dengan sabar menerima qada, ketetapan Allah. Juga para nabi salatullah wassalamu alaihim, juga para orang suci salatullah wassalamu alaihim memiliki kesabaran yang serupa. Ridho bil qada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Ciri-ciri dari para pecinta Allah yang lain, orang yang merindukan untuk bertemu dengan Allah, juga disebutkan dalam bagian berikutnya, yang kau anugerahkan melihat wajah-Mu, yang kau limpahkan keridhaan-Mu, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho dan diridhoi oleh Allah. Jadi dalam doa ini ada banyak hikmah-hikmah. Apalagi karakteristik lain selain misalnya ridho bil qada. Ya, ini diantaranya adalah kau arahkan untuk mengabdi-Mu. Mereka itu memang para pecinta Allah ini fokus kehidupannya atau akbaru hamihim adalah untuk perkhidmatan pada Allah. Tentu diantaranya dengan perkhidmatan kepada sesama manusia karena Allah. Bukan perkhidmatan pada egonya, pada hawa nafsunya. Berikutnya, yang kau tenggelamkan hatinya dalam irodahmu. Jadi mereka ini lebih memilih kehendak Allah ketimbang kehendak dirinya sendiri. Berikutnya adalah kau ilhamkan padanya untuk mengingatmu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka ia akan tenggelam dalam zikir kepadanya. Jadi salah satu ciri mereka yang merindukan Allah itu, mereka tidak pernah lepas dari ingat pada Allah. Baik lisannya, terlebih lagi hatinya dan akal budinya. Bahkan sampai taraf tertentu adalah seluruh eksistensinya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu ingat pada Allah, adalah orang-orang yang ingat pada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika mereka berdiri
ketika mereka duduk dan ketika mereka berbaring dalam segala keadaan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Allahumma arzuqna dzikraka bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah wa auza'tahu syukrak, dan kau dorong padanya mensyukurimu. Jadi mereka yang mencintai Allah itu sangat banyak bersyukur pada Allah. Terus-menerus bersyukur pada Allah. Barangkali ini yang diajarkan oleh Allahyarham, keutamaan mensyukuri musibat yang dicontohkan misalnya dalam kisah seorang wanita di zaman Nabi Daud Quladah yang ternyata adalah pasangan Nabi Daud sallallahu alaihi di surga kelak. Yang amalan utamanya adalah bersyukur dalam keadaan semua keadaan. Dalam musibah pun dia tetap bersyukur. Berikutnya adalah kau sibukkan dengan ketaatanmu. Wa syaghaltahu bi ta'atik. Jadi hari demi harinya, waktu demi waktunya adalah berganti dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain yang bersambung. Wa sayyartahu min salihi bariyatik. Dan kau jadikan dari makhlukmu yang soleh. Wahtartahu limunajatik, yang kau pilih untuk bermunajat padamu. Para pecinta Allah ini banyak bermunajat pada Allah, dan mereka bermunajat pada Allah dalam arti hakiki, tidak hanya dalam arti lahiriah. Wa qata'ta anhu kulla syai'in yaqta'uhu anka, yang kau putuskan daripadanya segala sesuatu yang memutuskan hubungan denganmu. Nah, ini menarik. Rabbi habli kamalil inqita', wahai Tuhanku, karuniakanlah aku kesempurnaan keterputusan, ilaika, kepadamu. Maksudnya bila diselaraskan dengan doa ini artinya keterputusan dengan segala hal yang memutuskan seorang hamba dengan Allah. Misalnya keterputusan dari maksiat, keterputusan dari hal-hal yang melalaikan dari Allah, keterputusan dari harta yang haram, keterputusan dari harta, tahta, dan segala hal yang tidak barokah. Tapi kalau harta, tahta, dan lain-lain itu barokah dan menguatkan cinta pada Allah, itu merupakan bagian dari tajalliyat Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Jadi salah satu amal yang seolah kita itu selalu amal seperti orang yang kamangkala finnasa sedang sakaratul maut, diantaranya adalah memutawakkan doa Imam Sajjad sallallahu alaihi. Mungkin diantaranya adalah munajatul muhibbin ini untuk memperoleh karakteristik batin mencintai bertemu dengan Allah. Sehingga kalau suatu saat dikaruniakan Allah, Allah akan rindu, akan mencintai untuk bertemu dengan mereka yang memudawamahkan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul maut. Saya menutup kajian malam Jumat ini yang penuh barokah ini dengan membaca terusan dari ini sampai selesai, tapi saya ingin membacakan penting saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa bil faraja ali Muhammad. Ya Allah, jadikan kami di antara orang-orang yang kendapaannya adalah mencintai dan merindukanmu. Nasibnya hanya merintih dan menangis. Dai-dai mereka sujud karena kebesaranmu. Mata-mata mereka terjaga dalam mengabdimu. Air mata mereka mengalir karena takut padamu. Hati-hati mereka terikat pada cintamu. Kalbu-kalbu mereka terpesona dengan kehebatanmu. Wahai yang cahaya kesuciannya bersinar dalam pandangan para pecintanya. Wahai yang kesucian wajahnya membahagiakan hati para pengenalnya. Wahai kejaran kalbu para perindu. Wahai tujuan cita para pecinta. Aku memohonkan cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amal yang membawaku ke sampingmu. Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu. Jadikan cintaku padamu membimbingku pada ridhomu. Kerinduanku padamu mencegahku dari maksiat atasmu. Anugerahkan padaku memandangmu. Tataplah diriku dengan tatapan kasih dan sayang. Jangan palingkan wajahmu dariku. Jadikan aku dari penerima anugerah dan karuniamu. Wahai
pemberi ijabah, Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis yang mulia ini bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci salatullah salamu alaihim dan dzurriyyatnya yang baik radhiyallahu anhum dan para leluhur Nabi yang suci salatullah salamu alaihim, juga para nabi, para wali, para wasi, para syahid, para siddiq salatullah salamu alaihim, juga guru-guru kita semuanya, Allah yarham Bunda S. Kartini, Teh Feli, Syed Hussein Al-Habsyi, Syed Segaf Al-Jufri, Syed Abbas Segaf, dan mereka yang buku-bukunya kita baca, Syed Muhammad Mahdi Baharul Ulum, Syed Muhammad Hussein Husseini Tehrani, Ayatullah Muhammad Rey Sahri, Syed Toba-Tobai, dan seluruh yang mengajarkan kita kebaikan dan kecintaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci sallallahu wasallam alaihim. Juga untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, juga handai tolan kita, juga teman-teman seperjalanan dan kaum mukminin mukminat muslimin muslimat semuanya. Mudah-mudahan pula melalui keberkahan majelis ini yang sakit peroleh kesembuhan, yang memiliki hajat dikabulkan hajatnya, yang berperang segera beroleh kedamaian dan kemenangan dan kesejahteraan, yang menderita diintaskan Allah dari penderitaannya. Al-Fatihah tasbih wa salawat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kubur surur. Allahumma ahli kulla fakir. Allahumma ashfir kulla ja'i. Allahumma aksub kulla umyan. Allahumma bibaina kulla madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla kharib. Allahumma fukka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasid min umuril. Allahumma ashfi kulla marid. Allahumma sudda faqrana. Allahumma khair subhanak. Makwi anna dayna wahnina minal faqr. Innaka ala kulli qadir wa jalla akhir akibatana. Bihaqi Muhammadin wa alihi tahirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Akhar. Sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.